Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Hasan SPDI, guru PAI di SDN Palmerah 05 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500-13934. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Tadi pagi udah sarapan belum? Terus satu lagi yang Bapak tanya. Tadi pagi siapa yang tidak sholat subuh? Nggak ada? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, Bapak mau ngecek dulu kesiapan kalian. Coba, sudah rapi belum pakaiannya? Oke, sudah rapi. Ada yang bajunya belum rapi? Sudah, alhamdulillah. Sudah siap semuanya ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Arkan. Kemana Arkan? Arkan, Karina. Ada yang tahu Arkan kemana? Bapak absen dulu ya. Ketika Bapak absen, Bapak tanya, sholat subuhnya di mana? Arafat. Sholat subuh di? Alhamdulillah. Alika. Sholat subuh di? Alhamdulillah. Akila. Kemana Akila? Nggak ada keterangan. Oke. Carisa. Sholat subuh di rumah. Ilvana. Sholat subuh di rumah. Alhamdulillah. Kalila. Sholat subuh di? Alhamdulillah. Karina. Kemana sakit? Nggak ada keterangan. Fadlan. Sholat subuh di rumah. Alhamdulillah. Ramadan. Di masjid. Wow, keren. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang di masjid. Yang keren itu sholat di masjid emang. Rana, Rani. Sholat subuh di rumah. Tapi meskipun sholat subuhnya di rumah minimal jamaah, jangan sendiri. Ajak abangnya, adiknya, orang tuanya. Eikal. Alhamdulillah, akhirnya ada dua ya yang di masjid. Ramadan dan Haikal, alhamdulillah. Talita, sholat di rumah. Zakia, alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bapak minta ketua kelasnya siapa? Pimpin berdoa ke depan. Pimpin ke teman-temannya. Iya, berdoa. Hai teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, tadi kita sudah berdoa. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu wajib ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Baik, semuanya anak-anak silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, tadi kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita akan membaca salah satu surat pendek yang pernah kalian pelajari waktu waktu di bab 1. Surat apa? Al-Duha. Masih ingat? Hah? Masih ingat? Ayo kita baca bareng-barang surat Al-Duha. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Sebelum belajar kita bikin kesepakatan kelas dulu. Ya. Apa kesepakatan kelasnya? Yang pertama, ketika nanti belajar kalian ingin keluar, ingin ke toilet ya, harus izin dulu. Oke? Jadi tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Yang kedua, nanti di dalam mengikuti pembelajaran, Bapak minta kalian ikuti dengan serius. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang ngobrol, ya. Kelas 6 semuanya apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak kelas 6 semua hebat. Nah, itu ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik.
Sebelum kita belajar, kita masuk materi sebelumnya itu adalah tentang apa? Ada yang masih ingat? Al-Duha. Setelah Al-Duha, belajar apa kita? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? Ada 4. Apa aja? Al-Ghaffar. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah Bapak berharap setelah kita belajar kalian mampu menganalisis pengertian dan perbedaan mendasar antara halal dan haram. Kemudian nanti kalian mampu menyimpulkan dalil-dalil nakli. Dalil nakli itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nanti akan kita pelajari bersama terkait dengan hukum halal dan haram sebagai wujud ketaatan dan cinta kepada Allah. Kemudian kalian diharapkan mampu mengevaluasi contoh praktis barang, perbuatan, baik yang halal maupun yang haram. Kemudian yang terpenting dari ini semua, setelah kalian bisa ini, dan ini, yang terpenting adalah kalian mampu menunjukkan sikap yang selektif. Selektif artinya bisa memilih. Bisa memilih mana yang halal, mana yang haram. Kemudian bertanggung jawab dalam memilih. Ya, mana yang halal, memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Ya, sebagai bukti cinta kita kepada diri sendiri dan komitmen bahwa kita berakhlak mulia. Ya. Jadi halal haram itu menurut kalian, coba Bapak tanya dulu sebelum ini. Kalian punya makanan favorit? Punya. Coba Agri, apa makanan favorit kamu? Mie. Alika, makanan favorit kamu apa? Alika, makanan favorit kamu apa? Nasi goreng. Raffi? Ayam. Nah, menurut kalian nih, menurut kalian tadi makanan favorit yang sudah kalian sebutkan itu halal atau haram? Halal atau haram? Yakin? Bisa menjadi haram nggak? Bisa. Kok bisa? Gimana? Oke, good ya. Bisa jadi karena prosesnya, bisa jadi mungkin cara penyembelihannya. Ya, tadi contoh suka ayam goreng, Fahmi. Nah, kalau siapa tadi? Raffi suka ayam, ya, ayam goreng. Kalau ayamnya dipotongnya benar sesuai syariat Islam, halal. Tapi kalau motongnya, menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka yang halal bisa menjadi haram. Baik. Yang pertama, apa sih halal dan haram itu? Ya. Jadi halal di sini adalah segala sesuatu yang diizinkan dan diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dilakukan. Berarti menurut kalian halal itu apakah hanya untuk makanan? Di sini ada digunakan, dikonsumsi. Kalau dikonsumsi pasti makanan ya. Kalau digunakan kira-kira apa? Sebarang. Iya, baju. Ya, baju ini harus halal nyucinya. Ya, kalau kita nyuci baju deterjennya tidak halal, maka kira-kira baju ini bisa nggak untuk ibadah? Nggak bisa ya. Kemudian dilakukan. Berarti ini apa nih kalau dilakukan? Perbuatan, perilaku, pekerjaan. Ya. Menjadi petani, halal haram? Menjadi kuli bangunan? Menjadi dokter? Menjadi pencuri? Ya. Halal atau haram? Bisa nggak pekerjaan halal kemudian berubah menjadi haram? Contohnya, pekerjaannya halal awalnya, tapi kemudian menjadi gimana? Polisi, ya polisi halal haram kerjanya? Halal, halal dong. Bisa menjadi haram kenapa? Oke, ya. Suatu pekerjaan bisa dari halal bisa menjadi haram tergantung dari perilaku
orang yang bersangkutan. Selama dia bekerjanya dengan jujur, dengan baik, dengan amanah, maka semuanya akan halal, gajinya halal, tunjangannya halal, ya kan? Tapi kalau dipercaya kemudian dia tidak jujur, tidak amanah, korupsi, maka apakah uang korupsi halal atau haram? Uang korupsi halal atau haram? Boleh nggak dipakai? Nggak boleh, ya. Kalau haram itu segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam untuk sama digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi kesimpulannya kalau kita secara umum halal itu diizinkan, haram itu dilarang. Apapun itu, bukan hanya makanan atau mie. Ya, baik. Nah, coba kalian lihat di sini. Wah, ada kumpulan apa ini? Hah? Apa? Menurut kalian yang halal yang mana? Yang halal yang kanan apa yang kiri? Kanan. Yang kiri haram. Coba kalian bisa sebutkan apa aja nih yang haram? Iya. Babi. Alkohol. Terus? Ini apa nih? Judol, slot. Ya. Ini? Mencuri. Perbuatan berarti ya? Perbuatan mencuri. Ini apa ini? Darah, ya. Darah itu halal atau haram? Haram, ya. Jadi di sini ada makanan, nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum, nggak boleh dilakukan, ya. Semuanya ini haram. Kalau yang ini ada mie, ada donat, nasi goreng, kopi halal haram? Halal. Ada semangka. Nah, kita lagi belajar ini perbuatan halal atau haram? Bisa nggak belajar jadi haram? Bisa? Apa contohnya, Fahmi? Belajar yang masa, ngelawan guru. Ayo, ngajarin guru. Ada lagi? Belajarnya halal, tapi bisa menjadi perbuatan haram karena bercanda, ngobrol kalau lagi dijelasin. Ada lagi yang lain? Belajarnya halal, tapi kalau kalian berbuat curang dalam belajar, nah, mencontek, melihat buku ketika ujian, berarti kan melanggar kan? Maka menjadi haram. Ada yang pernah melakukan? Ada, ya. Kalau sekarang sudah tahu itu haram, Bapak berharap ke depannya tidak dilakukan lagi, ya. Oke, kita sudah lihat nih, ini halal. Menurut kalian yang bagus untuk diri kita nih, untuk kesehatan, yang halal apa yang haram? Yang halal, ya. Kenapa Allah menentukan ini halal, ini haram? Kenapa? Menurut kalian? Karena Allah kan yang menciptakan kita. Allah yang tahu mana yang baik untuk tubuh kita, mana yang tidak baik. Mana yang bisa menyehatkan tubuh kita, mana yang bisa merusak tubuh kita. Makan buah semangka, wih sehat, enak. Makan mie nasi goreng, mantap, sehat. Tapi kalau minum khamr, menghilangkan akal. Kalau makan, ini yang lagi rebahan nih, ya, dalam Islam namanya khinzir, babi. Kenapa diharamkan? Karena perintah Allah. Nah, karena Allah tahu di dalam daging babi, bukannya di dagingnya ya, di kulitnya, di ususnya, di semua organ babi itu mengandung banyak kuman, penyakit, kotoran, bakteri, dan lain-lain. Berikutnya, apa sih dasar untuk menentukan hukum halal dan haram? Yang pertama adalah Al-Quran. Udah pasti ya. Al-Quran adalah firmannya siapa?
Allah, ya. Sumber yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Perkataan, perbuatan, ketetapan, keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hadis merupakan sumber hukum kedua. Jadi hadis fungsinya adalah melengkapi Al-Quran, ya, menjelaskan isi dari Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad ulama. Ijtihad adalah ya. Jadi ijtihad itu adalah ketika di Al-Quran itu tidak ditemukan, di hadis juga tidak ditemukan, maka para ulama, orang-orang yang berilmu itu berkumpul mereka. Kemudian mereka bermusyawarah melakukan ijtihad, mengerahkan segala kemampuannya, ilmu pengetahuannya untuk menentukan hukum ini halal atau haram. Ya. Nah, yang bisa melakukan ijtihad, apakah boleh semua orang boleh berijtihad? Siapa dia yang boleh berijtihad? Para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Pengertian halal haram sudah paham? Sumber dasar-dasar hukum halal haram sudah paham? Oke, berikutnya. Kenapa sesuatu itu bisa halal, bisa haram? Dari zat asalnya. Nah, pertama zat asal. Artinya apa? Maksudnya apa zat asal? Allah sudah kalau Allah sudah bilang ini haram, maka haram. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena Allah lebih tahu tentang ciptaan. Nah, ini sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Ya, nanti kalian akan mengerjakan tugas LKPD menganalisis dalil yang ada di sini. Kemudian sifat asal. Contoh judi. Judi itu menguntungkan atau merugikan? Jelas merugikan. Kalau sesuatu itu sifatnya buruk, merugikan orang lain, meskipun niatnya baik. Contoh, Pak, saya mau ikutan judi. Kenapa? Biar menang. Emang mau ngapain kamu? Duitnya mau saya sumbangin ke masjid nanti kalau menang. Nah, boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kenapa? Nah, karena uangnya memang judi itu sifat asalnya merugikan. Meskipun misalkan ada yang menang, terus uangnya disumbangkan ke masjid, ke pondok pesantren, tetap aja haram, ya. Yang ketiga karena proses, bisa jadi karena pembuatannya, pengerjaannya, atau cara mendapatkannya. Ayam halal, bisa menjadi haram, mungkin karena menyembelihnya tidak sesuai syariat. Bisa juga ayamnya boleh mencuri punya orang lain, atau di sini uang dapat hasil korupsi, maka hukumnya adalah, ya, jelas sampai sini? Sekarang berikutnya Bapak akan membagikan tugas. Ini ada tugas kelompok, ya. Di sini nanti ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Bapak minta kerjakan secara kelompok. Kemudian nanti setelah dikerjakan, kalian maju satu persatu, kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Semua anggota kelompoknya di depan. Bapak matikan dulu ini. Silakan.
Apa yang halal, apa yang haram yang ada di situ? Ya, contoh yang halal dan yang haram satu aja. Ada membeli makanan kemasan yang sudah ada itu halal dari yang bumi. Itu yang halal. Contoh yang haram apa di situ? Yang haram ini menemukan uang di jalan lalu dia gunakan untuk membeli makanan. Oke. Di sini kamu apa? Analisis dalil. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 173 apa yang Allah haramkan di situ? Alasannya? Oke, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 211 apa alasannya? Oke, bagus. Ini apa aja yang termasuk haram dan asalnya ada di situ? Semua asal, proses, uang hasil korupsi itu berdasar masuk kelompok sifat atau proses. Uang hasil korupsi, uang yang halal, ya kan? Kalau hasil bekerja, tapi kalau hasil korupsi berarti ada masalah di dalam prosesnya. Ya, jadi harusnya uang hasil korupsi masuk dalam. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kami? Pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa menyimpulkan? Apa itu halal? Halal yang diperbolehkan, haram? Bagus. Apa dasarnya menentukan halal haram? Apa yang menyebabkan sesuatu bisa halal bisa haram? Proses? Sifat asal, ya. Jadi dan haram-haram itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dan juga dalam kita mengkonsumsi makanan atau minum. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas boleh tadi Hekal ya yang mimpin doa. Sekarang siapa wakilnya? Oke, Rafael Jar boleh dipimpin kita membaca doa mengakhiri pelajaran.